Baik, halo, assalamualaikum adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat datang di Pendidikan Biologi Untirta. Nah, hari ini kita belajar tentang literasi ICT dan pengembangan media pembelajaran biologi. Nah, di sini merupakan mata kuliah untuk anak semester 3 dengan menggunakan kurikulum 2019. Baik, pendidikan biologi ya. Lalu, Eee, pengampunya yaitu saya sendiri, Bahrawi MPD, beserta dengan Ibu Dwi Ratnasari MPD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan dengan 3 SKS. Lalu diambil saat kapan sih? Saat semester 3 atau ganjil ya di tahun 2021-2022, tahun pembelajaran 2021-2022. Mata kuliah ini wajib ya, seperti itu. Lalu Ah, mata kuliah ini intinya seperti apa sih? Bahwa kami akan mengajarkan tentang teori-teori atau praktik gimana sih membuat pembelajaran konvensional seperti media cetak buku, modul, dan lain sebagainya, di mana itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara buku dan modul tentunya. Lalu selain itu kami juga akan membuat memberikan teori atau praktik tentang bagaimana sih membuat media pembelajaran yang lebih high, advanced teknologi seperti VR, AR, ataupun virtual lab, atau bisa juga hologram telepresence dan bentuk teori ataupun praktek, dan juga membuat digital book dan lain sebagainya. Baik, capaian pembelajaran ini, mata kuliah ini yaitu yang pertama melakukan kajian kebijakan pembelajaran biologi sebagai dasar pengembangan berbagai sumber dan media pembelajaran biologi yang berbasis lingkungan, teknologi cetak audio, visual, komputer, dan teknologi berjaringan. Lalu melakukan pemberian layanan konsultasi dalam pengembangan sumber daya dan media pembelajaran biologi. Yang intinya sih yang tadi, bahwa kami akan memberikan teori dan praktik bagaimana sih membuat media pembelajaran yang baik gitu ya, seperti itu. Dan apa sih komponen-komponen media pembelajaran seperti itu yang harus dipahami, karena setiap media pembelajaran itu punya karakteristiknya masing-masing, baik yang bentuknya konvensional sederhana sampai kepada yang menggunakan teknologi yang advance. Walaupun mungkin tidak semuanya dipraktikumkan, tapi kami akan memberikan teori-teorinya seperti apa. Nah, adik-adik mahasiswa akan diberikan 8 tugas ya, 8 tugas. Nah, setiap tugas itu dikumpulkan per 2 minggu. Kayak misalnya minggu kedua akan dikumpulkan tugas pertama, minggu keempat mengumpulkan tugas kedua, seperti itu. Nah, adik-adik sebelum sampai ke UTS akan bertemu dengan saya, Pak Mahrawi, dan setelah UTS akan bertemu dengan Bu Dwi Ratnasari. Namun untuk penilaian tugas akan dinilai oleh kami berdua. Nah, hari pertama atau hari ini kita kan tentang kontrak perkuliahan hari ini yang akan saya berikan secara dengan menggunakan asinkronus ini ya, dengan menggunakan video seperti ini. Lalu adik-adik mahasiswa di hari kedua nanti depan akan diajarkan apa sih bedanya, apa sih sumber belajar, apa sih media pembelajaran, apa sih media penilaian, seperti itu. Karena memang setiap uh, konsep itu, setiap komponen ini berbeda-beda, seperti itu ya, konsepnya berbeda. Nah, di sini kami semuanya basisnya adalah project based learning, karena adik-adik mahasiswa harus mengerjakan semua proyeknya. Seperti itu. Kami memberikan 8 proyek oleh-oleh yang manis tentunya kepada adik-adik semua. Nah, biasanya mahasiswa itu agak bingung nih, apa sih strategi, model strategi pendekatan dan metode pembelajaran itu apa sih bedanya? Nah, di sini nanti akan diberikan. Nah, untuk pembelajaran, kami akan ada kegiatan yang kami akan melakukan blended learning. Jadi walaupun modelnya project based learning, tapi kami menggunakan strategi blended learning, yaitu misalnya dengan menggunakan sinkronus, dengan tatap maya, langsung menggunakan Zoom atau Meet, lalu dengan asinkronus kami membuat video seperti ini atau bisa melalui Spada. Lalu di pertemuan keempat, adik-adik mahasiswa itu akan diajarkan tentang revolusi industri dengan mengumpulkan tugas yang kedua, tentunya ya. Hari kedua, pertemuan kedua nanti mengumpulkan tugas pertama, dan pertemuan keempat akan mengumpulkan tugas kedua. Nah, revolusi industri itu apa sih? Nah, itu adalah perkembangan dari teknologi yang ada sekarang, dari mulai dulu masih orang-orang itu sederhana sampai dengan menggunakan tenaga manusia tentunya, sampai ketemu mesin uap, dan sampai sekarang dengan menggunakan teknologi ya, yaitu internet 4.0. Lalu sekarang sudah meningkat ya,
bukan hanya digital doang, sekarang udah 5.0, yaitu sudah berbasis pada robot, seperti itu. Nah, selain itu juga adik-adik mahasiswa itu akan belajar tentang apa sih penelitian R&D itu, karena memang kalau pengembangan media itu pasti nggak akan lepas dari terkait dengan pengembangannya, seperti itu, pengembangan dan risetnya, makanya disebut dengan research and development. Nah, di pertemuan keempat, adik-adik mahasiswa itu akan belajar tentang desain penelitian R&D atau model pembelajaran, penelitian R&D. Karena model penelitian R&D itu udah banyak banget, ada work and goal, ada Edi, ada Tiaga Rajat, ada yang dikembangkan orang Indonesia juga ada ya, Profesor Sugiono dan lain sebagainya. Nah, untuk model pembelajaran ini di Carry juga ada ya. Nah, ini akan dikasih tahu sih sejarahnya sih dari mana gitu, dan mereka tahapannya tuh apa saja, apa sih karakteristik dari setiap tahapan-tahapan pembelajaran, setiap tahapan-tahapan penelitian ini gitu ya. Lalu ini mengumpulkan tugas ketiga. Lanjut lagi. Nah, ini kita sudah mulai. Gimana sih bikin media cetak yang bagus? Karena memang antara buku, modul itu berbeda. Seperti itu ya. Lembar observasi pun juga berbeda. LKS, worksheet itu juga berbeda gitu ya. Itu akan diberikan pada pertemuan ke-7. Dan pertemuan ke-8, kita tidak ada UTS dan UAS. Semua kita berbasis pada proyek 8 proyek tadi. Nah, di pertemuan ke-8, kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih perkembangan media Purwarupa ya, seperti itu ya, seperti membuat torso, model pembelajaran, model sel dan lain sebagainya, itu di sini. Nah, pertemuan ke-9 itu dengan Bu Dwi. Nah, ini sudah mulai perkembangan media digital dengan non-komputer, misalnya, ini maksudnya bukan non-komputer ya, tapi lebih kepada misalnya dibentuk DVD, padahal komputer juga sih sebenarnya ya, dengan rekaman dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya dengan berbasis komputer itu bisa dengan membuat buku digital dan lain sebagainya. Dan tadi sudah dibuat di komputer, di pertemuan ke-11, nanti adik-adik bisa juga membuat media pembelajaran berbasis smartphone. Apa saja sih? Misalnya, contohnya yang berbasis pada Google Play Store, atau apps, yang pakai Apple App Store ya, seperti itu. Lalu, berikutnya di sini ada perkembangan yang lebih dengan teknologi yang advance, yaitu dengan VR, AR, virtual lab, dan hologram telepresence. Lalu di sini juga bisa mengembangkan media pembelajaran berbasis internet yang lain, misalnya AR berbasis web, bisa juga digital book, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sangat beririsan sih sebenarnya, tapi nanti kami akan membagi-baginya, seperti itu ya. Lalu sosial media. Nah, ini yang penting banget loh sebenarnya, media sosial itu bisa loh dijadikan untuk belajar. Jadi bukan hanya untuk buat ajang untuk ajang pamer ya. Cuma bisa juga nih untuk belajar, kayak misalnya menggunakan TikTok, menggunakan Instagram dan lain sebagainya. Di situ kita bisa share banyak banget informasi seperti itu. Apalagi yang followernya ada banyak ya. Lalu media pembelajaran berbasis praktikum, yaitu seperti membuat buku praktikum dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi bikin buku praktikum tuh jarang banget loh ada orang yang bikin buku praktikum seperti itu. Lalu media pembelajaran untuk penilaian. Nah, kalau ini mah udah banyak banget ya sebenarnya, kayak bikin gimana sih? Bikin Google Form, Kahoot, pakai Zoho dan lain sebagainya, ini banyak banget. Nah, tapi sekarang bukan kita menggunakan itu, tapi kita gimana caranya membuild atau membangun form penilaian digital kita sendiri seperti itu. Baik ya, lanjut lagi. Nah, di sini adik-adik mahasiswa, ini lampiran pertama. Nah, lampiran pertama ini ada yang namanya tidak ada keterlambatan, karena ini semua tugas ini adalah RPP untuk yang kegiatan tatap muka ya secara langsung, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau tatap muka secara langsung biasanya diberikan kesempatan 3 kali untuk telat ya. Nah, tapi untuk yang ini, untuk yang apa? Untuk yang sekarang tetap kami memberikan 3 kali kalau misalnya tidak ikut yang sinkronusnya. Jadi kalau tidak mengikuti yang sinkronus selama 3 kali, maka kami akan berikan nilai yang cantik, yaitu E. Lalu membaca ini ya, RPS dengan cermat. Lanjut lagi, kalau misalnya tugasnya telat mengumpulkannya, ya akan dikurangi nilainya. Ya, karena memang tidak boleh telat ya. Setelah 1 hari ya 10 poin. Jadi kalau misalnya dapat nilai 100, ya dikurang aja per harinya 10. Nah, tugas digital dikumpulkan secara offline. Jadi nanti ada tugasnya bentuknya hard, ada yang bentuknya digital. Nah, kalau digital itu bisa memberikan linknya atau bisa juga langsung kirim filenya. Nah,
Ini ada yang mengirimkan hardnya doang, ada yang keduanya, atau yang cuma file digitalnya doang seperti itu. Nah, kalau bentuknya offline itu harap mengirimkannya ke loker jurusan, yaitu loker saya dan Bu Dwi. Kalau digital itu kirimkan ke email ya, kedua email ini seperti itu. Lalu nah ini setiap kelas itu ABC itu akan dibagi menjadi beberapa bab ya. Jadi kalian akan dibagi jadi 8 kelompok sesuai sama bab-bab ini. Kelas A itu ada kelompok sel, virus, bakteri, protista, jamur. Sorry ini plantenya bukan kriptogame tapi semua plantenya ya. Animalianya juga bukan invertebrata saja tapi vertebrata juga. Lalu sama evolusi. Nah, yang kelas B itu jaringan hewan, sistem gerak, sirkulasi, pernapasan, pencernaan, ekskresi endokrin dan saraf. Kalau yang kelas C itu indera, reproduksi, manusia, lalu jaringan tumbuhan, genetika, bioteknologi, perkembangan tumbuhan, serta keanekaragaman hayati. Nah, jadi adik-adik mahasiswa itu kan mengerjakan 8 tugas. Nah, 8 tugas ini sesuai sama ini. Misalnya saya kelompoknya kelas A saya. Nah, kelas A itu saya dapat evolusi. Maka 8 tugas yang saya buat itu harus berbasis tentang materi evolusi. Tugas yang dikerjakan mengikuti tema bab yang telah ditentukan di sini ya. Lalu ini ditentukan oleh PJ. Jadi saya akan berikan PJ. Nah, terserah kalian sih, kalian sudah dewasa, pilihlah kelompoknya masing-masing ya. Atau bisa juga kalau lebih teratur ya PJ yang menentukan. Nah, tidak ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kami semuanya berbasis pada project. Nah, kami akan membuat mengetes beberapa file saja untuk dilakukan uji petik seperti itu ya. Kalau misalnya ketahuan lebih dari 30%, maka akan ada pengurangan nilai. Ini ya. Nah, ini ada 8 tugas yang harus dikerjakan adik-adik mahasiswa. Yang pertama, media pembelajaran berbasis smartphone. Itu apa sih? Ya pokoknya berbasis smartphone, selama bisa digunakan di smartphone dan itu adalah media pembelajaran, bisa. Bisa bikin sosial media di sini boleh. Gitu. Tapi sosial media yang di sini harus berbeda dengan poin yang kedua. Karena poin kedua ini adalah khusus memang sosial media, boleh YouTube, fanpage Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikumpulkan ada linknya ya. Kalau digital itu bentuk linknya seperti itu. Atau bisa juga kirim filenya melalui email. Lalu ada video dalam bentuk flash, boleh juga menggunakan render forest atau dengan KineMaster, terserah. Yang penting bikin ini terus diupload di YouTube atau bisa kirimkan filenya langsung ke email kami seperti itu karena bentuknya digital. Nah, kalau torso ini harus beserta dengan manual booknya, buku cara penggunaannya, maksudnya itu bentuknya hard dan dikumpulkan ke dua loker ya. Jadi loker saya dan loker Bu Dwi. Majalah juga dikirimkan hard dan soft filenya atau bentuk doc-nya juga dikirim ya. Nah, soft filenya itu dikirimkan email, hardnya ditaruh di locker. Panduan praktikum pun juga sama seperti itu. Terus modul digital juga bentuknya hard, yaitu draft tulisannya itu, dan soft filenya seperti itu. Nah, buku sama modul itu beda ya. Jadi kalian harus tahu karakteristik modul itu seperti apa. Lalu yang terakhir nih, yang paling puncaknya, itu membuat penelitian R&D. Jadi dari 7 yang dikembangkan ini, silakan pilih salah satu untuk dibuat papernya atau penelitian R&D-nya seperti itu. Tapi proposalnya saja ya dan berkelompok. Nah, misalnya si Mahrawi tadi kan medianya sel, maka ini semuanya berbasis pada sel nih, sampai 8 tugas ini semuanya tentang sel. Nah, Mahrawi misalnya dapat nilai 100 di sini, maka dia mendapatkan bobot 10%. Nah, jadi kalau misalnya dapat 80, berarti 80 itu berapa persen kalau dikonversi ke 10%? 8%, seperti itu ya. Sampai akhirnya nanti total kalian seperti ini. Nah, setelah itu kita ke kontrak. Nah, ke kontrak ini sebenarnya sih sama aja ya dari atasnya ya. Maksudnya nggak beda jauh dari RPS-nya. Cuman memang ini juga karya dari Pak Rahmat ya. Pak Fadrikal, saya, dan Bu Dwi. Lalu, yang paling penting di sini poin penilaian. Nah, ya, jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa pengen dapat nilai A, ya harus segini nilainya, 90, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Semangat pokoknya belajarnya, kita sama-sama happy semester ini. Semoga pandeminya juga selesai, sehingga kita bisa ketemu lagi secara langsung ya adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.